Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Skilab di Mini Hospital Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya, Nur Azizah Hindrastuti, akan mendemonstrasikan salah satu skill di blok konsep dasar keperawatan, yaitu pemeriksaan genitalia. Adapun pemeriksaannya ini terdiri dari dua bagian, yaitu pemeriksaan genitalia perempuan dan pemeriksaan genitalia laki-laki. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah sebagai deteksi dini atau untuk menentukan apakah ada ketidaknormalan di genitalia laki-laki atau perempuan tersebut, sehingga kita bisa melakukan penata laksanaan secara dini. Sebelum kita mulai melakukan pemeriksaan, sebelumnya kita meminta pasiennya untuk posisi seperti ini, yaitu posisi litotomi. Kemudian kita menggunakan sarung tangan bersih. Permisi ya Ibu. Ya, yang pertama kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, yaitu kita amati atau kita observasi. Yang pertama yang akan kita amati adalah kulit dan area pubis. Yang kita amati yang pertama adalah lesi, apakah ada lesi atau luka. Kemudian apakah ada kemerahan atau eritema di sekitar kulit dan area pubis. Kemudian apakah ada fisura atau lubang. Kemudian apakah ada leukoplakia atau bercak-bercak putih di sekitar pubis. Kemudian yang terakhir adalah apakah ada ekskoriasi atau goresan. Nah, kemudian yang kedua kita amati rambut pubisnya, bagaimana distribusinya atau penyebarannya, apakah merata atau tidak. Kemudian yang kedua kita bandingkan apakah sesuai dengan usia perkembangan pasien atau tidak. Nah, selanjutnya yang akan kita amati adalah bagian labia mayora. Apa itu labia mayora? Adalah bibir vagina luar ya. Jadi ini adalah labia mayoranya. Yang kita amati apa di bagian labia mayora? Yang pertama, apakah ada pembengkakan atau tidak di sini. Kemudian yang kedua, apakah ada ulkus atau luka. Kemudian yang ketiga, apakah ada rabas. Rabas itu adalah cairan yang keluar dari labia mayora. Dan yang terakhir, apakah ada nodular. Nodular itu adalah benjolan. Nah, selanjutnya setelah labia mayora yang kita amati, yang berikutnya adalah labia minora. Labia minora adalah bibir bagian dalam. Yang kita amati sama dengan labia mayora tadi, apakah ada pembengkakan, bengkak atau tidak, kemudian apakah ada ulkus atau luka atau tidak, kemudian apakah ada rabas atau cairan yang keluar dari labia minora. Dan yang terakhir, apakah ada nodular atau benjolan. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah labia minora, kemudian ke bagian klitoris. Ya, klitoris ya, bagian yang ada di sini, itu juga kita amati, bisa kita buka seperti ini ya. Klitorisnya kita amati apakah ada pembengkakan, kemudian apakah ada ulkus atau luka, kemudian apakah ada rabas atau keluar cairan dari situ. Dan apakah ada nodular atau benjolan di klitorisnya. Setelah klitoris, kemudian kita amati meatus uretranya atau tempat keluarnya air kemih atau pipis ya. Juga kita amati sama dengan yang sebelumnya, apakah ada pembengkakan atau tidak.
kemudian apakah ada ulkus atau luka atau tidak, kemudian apakah ada rabas atau cairan yang keluar ya yang tidak normal, kemudian apakah ada nodular atau benjolan. Nah, setelah itu, setelah selesai, kemudian kita akan mengamati atau menginspeksi bagian serviks. Nah, di sini kita akan memerlukan alat yang disebut dengan spekulum ya, bentuknya seperti ini. Akan kita pasang terlebih dahulu spekulumnya. Cara pemasangannya seperti ini. Ini sudah menyesuaikan ya dengan bentuk vagina, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita putar, baru kemudian kita buka. Ya. Ya. Nah, setelah itu kita akan melihat serviksnya. Setelah serviksnya terlihat, ya, kemudian kita akan lihat bagaimana ukuran serviksnya. Apakah normal, ya, atau membesar ukurannya. Kemudian setelah itu akan kita lihat laserasinya. Laserasi itu adalah luka, ya. Apakah ada luka di bagian serviksnya? Kita lihat. Kemudian setelah itu apakah ada benjolan di serviksnya atau nodular, kemudian apakah ada massa ya pembengkakan yang ada di serviks, kemudian yang terakhir adalah apakah warna serviksnya. Nah, serviksnya itu normalnya warnanya adalah merah muda ya atau pink. Nanti kalau warnanya itu pucat atau warnanya itu merah tua, itu adalah warna serviks yang tidak normal. Nah, kemudian bisa kita ambil ya untuk spekulumnya. Kita akan memasuki yang berikutnya yaitu palpasi. Nah, yang akan kita palpasi apa? Yang pertama adalah kita akan mempalpasi kelenjar skin untuk menentukan apakah ada nyeri atau tidak yang dirasakan oleh ibunya atau pasiennya ya. Yang pertama, kita akan memasukkan jari telunjuk kita ya ke dalam vagina seperti ini. Kemudian di mana telapak tangan kita itu menghadap ke atas. Jadi posisinya telunjuk saat kita masukkan itu telapak tangan kita menghadap ke atas, bukan seperti ini ya, tapi telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian setelah itu jari telunjuk tadi kita tekan ya ke atas dengan lembut sampai menyentuh uretra atau bagian uretranya ya. Kemudian setelah itu bisa kita tekan kelenjar tadi di kedua sisi ya, kedua sisi uretranya. Nah, bisa kita tanyakan, Ibu, apakah ada nyeri saat saya tekan? Kalau ibunya menjawab tidak, berarti normal. Itu untuk menentukan yang namanya kelenjar skin. Berikutnya adalah kita akan memeriksa kelenjar Bartholin atau Bartholini. Itu juga untuk menentukan apakah nyeri atau tidak. Normalnya seharusnya ibunya juga tidak merasakan nyeri. Caranya bagaimana? Kita akan memasukkan jari telunjuk ke dalam vagina. Kalau tadi di atas, kalau ini nanti di bawah seperti ini ya. Di bawah, sisi bawah mulut vagina. Setelah itu kita akan meraba dasar masing-masing labia mayoranya, mayora kanan maupun mayora kiri. Nah, kita raba dasar labia mayora kanan dan kiri dengan menggunakan jari telunjuk tadi. Kemudian kita palpasi di setiap sisi ya dengan menggunakan jari dan ibu jari. Jadi seperti ini. Nah, ibu jari di luar, jari telunjuk di dalam. Nah, begini, kemudian begini. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita tanyakan apakah ada nyeri, dan yang kedua apakah terasa benjolan ketika kita pegang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mempalpasi serviks. Kalau palpasi serviks itu tidak hanya menggunakan satu jari, tapi menggunakan dua jari kita. Nah, kita masukkan seperti ini ya, serviks ada di bagian atas. Kemudian kita palpasi serviks tadi ya yang sudah kita buka. Nah, bagaimana posisinya? Nah, normalnya posisi serviks itu akan terasa di tengah, tidak di kiri ataupun di kanan atau tidak di pinggir ya. Jadi di tengah seperti ini. Kemudian kita rasakan bagaimana ukurannya.
apakah normal atau mengalami pembesaran. Setelah itu, kita palpasi, kita rasakan bagaimana konsistensinya, apakah keras atau lunak. Nah, kalau normalnya itu kan terasa lunak, tidak keras ya, atau tidak padat konsistensinya. Kalau konsistensinya keras atau padat, berarti kemungkinan ada massa atau pembesaran atau benjolan tadi di serviknya. Nah, setelah itu kita rasakan mobilitasnya. Apa itu mobilitasnya? Itu kita gerakkan. Bisa nggak berpindah ya ketika kita palpasi seperti ini ya, kita gerakkan. Normalnya seharusnya bisa. Kalau tidak bisa kita gerakkan, diam di tempat ya, tidak bisa mobilisasi ya, mobilitasnya tidak bisa, nah berarti itu ada benjolan. Nah, selanjutnya yang berikutnya kita cek nyerinya. Nah, ketika kita tekan seperti ini, kita tanya ibunya, Bu, apakah terasa nyeri? Kalau tidak, normal. Tapi kalau ibunya menjawab ada nyeri, berarti tidak normal. Itu adalah palpasi serviks. Nah, berikutnya kita akan mempalpasi uterusnya ya. Palpasi uterus tadi sama jarinya di dalam vagina seperti ini ya, menghadap ke atas ya. Nah, tapi tangan kiri kita itu diletakkan di abdomen ibunya, begini ya. Nah, kita tekan ya, tangan kiri kita di abdomen tadi kita tekan ke bawah, kemudian kita rasakan uterusnya. Karena kalau kita tidak melakukan penekanan di abdomen, kita tidak bisa merasakan uterusnya. Nah, maka tangan kiri itu berfungsi untuk menekan abdomen untuk agar terasa uterusnya yang akan kita palpasi. Nah, seperti ini, tekan yang tangan kiri, tangan kanan kita rasakan. Nah, bagaimana ukuran uterusnya? Apakah normal atau mengalami pembesaran? Kemudian bagaimana bentuknya ya? Bentuknya normal atau tidak? Kemudian bagaimana konsistensinya, apakah padat atau tidak. Kemudian kita gerakkan, apakah mobilitasnya itu bisa berpindah atau tidak. Ya, itu untuk uterus. Nah, selanjutnya setelah uterus, kita akan melakukan palpasi. Yang terakhir adalah ovariumnya. Nah, ovarium itu kan telur ya, hidung telur kiri dan kanan ya, ovarium kanan dan ovarium kiri. Jadi tadi tangan kita itu akan kita masukkan ke dalam vagina ya, kemudian kita geser ke kanan dan ke kiri. Karena kita tahu ovarium itu ada dua, yaitu ovarium kiri dan ovarium kanan. Maka ketika kita masukkan tangan, itu kita geser ke kanan dan ke kiri. Ya. Nah, tangan kiri kita itu juga masih berada di abdomen. Ini ya. Kemudian setelah itu di abdomen ditekankan ke bawah sama, tapi kita rasakan ke arah kanan dan ke arah kiri. Ke arah kanan untuk menentukan ovarium kanan, ke arah kiri itu untuk menentukan ovarium kiri. Kita lihat apanya? Kita lihat ukurannya ya, kita rasakan ya, karena palpasi, kita rasakan ukurannya normal atau tidak. Kemudian kita gerakkan itu mobilitasnya bisa bergerak atau tidak. Kemudian bentuknya itu normal atau tidak. Kemudian apakah konsistensinya itu padat atau tidak, dan apakah ada nyeri tekan. Ibu, ketika saya tekan seperti ini, apakah terasa nyeri atau sakit Ibu? Kalau tidak, normal. Ya. Begitu yang seharusnya kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan pemeriksaan genitalia pada perempuan ya. Kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan genitalia pada laki-laki. Untuk pemeriksaan genitalia laki-laki, posisi klien atau pasien adalah tidur telentang seperti ini. Kemudian kita akan mulai melakukan pemeriksaan. Mohon maaf ya Bapak, ini saya buka untuk celananya ya, bagian bawahnya. Yang pertama, setelah kita posisikan tidur telentang seperti ini, kita akan melakukan inspeksi atau pengamatan terlebih dahulu ya. Yang kita amati yang pertama adalah rambut pubisnya ya, di sebelah sini. Ya, kita amati bagaimana distribusinya atau penyebarannya, apakah merata atau tidak. Kemudian yang kedua, kita lihat pola pertumbuhannya ya, pola pertumbuhan rambut pubis ini apakah sesuai dengan usia perkembangan klien atau tidak.
Nah, berikutnya setelah kita observasi atau kita inspeksi area rambut pubisnya ya, kemudian kita inspeksi penisnya ya. Kita cek atau kita lihat bagaimana kulitnya ya. Apakah kulitnya itu normal ya, halus, tidak bersisik seperti itu ya. Kemudian ukurannya ya, ukuran penisnya normal, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kemudian apakah ada cairan kental yang keluar dari penisnya? Normalnya seharusnya tidak ada. Kalau klien atau pasien itu keluar cairan kental berwarna putih, kemungkinan pasien menderita penyakit genital atau penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya setelah tadi rambut pubis dan penis, kita berlanjut ke lubang uretranya. Lubang uretra di sini ya, kita lihat normalnya letaknya di tengah-tengah penis ya, tidak di pinggir ya. Ini normalnya adalah letaknya di tengah-tengah kepala penis. Kemudian kita inspeksi skrotumnya ya, skrotum bagian sini ya. Kita angkat skrotumnya seperti ini ke atas. Kita amati area di belakang skrotumnya. Kita cek ada enggak kemerahan ya di sekitar sini. Kemudian apakah ada bengkak atau benjolan ya atau massa. Kemudian apakah ada ulkus atau luka di sini. Kemudian apakah ada ekskoriasi atau goresan di sini. Nah, yang terakhir apakah ada nodular atau benjolan. Nah, setelah itu kemudian setelah kita inspeksi atau kita amati, kita berlanjut ke palpasi. Nah, atau kita tekan, melakukan penekanan ya. Nah, yang kita palpasi atau kita tekan bagian mana saja? Yang pertama kita tekan atau kita palpasi bagian penisnya ya. Kita palpasi seperti ini penisnya, apakah ada nyeri tekan ketika kita palpasi? Kita bisa tanyakan ke bapaknya atau ke klien atau ke pasien ya. Bapak, apakah terasa nyeri Bapak ketika saya tekan atau sakit? Kalau tidak, normal berarti. Nah, kemudian kita palpasi benjolannya. Apakah ada benjolan yang terasa? Ya, normalnya seharusnya tidak ada benjolan. Ya, tuh. Nah, itu kita palpasi penis. Berikutnya kita akan melakukan palpasi skrotumnya. Nah, caranya kita menggunakan jempol dan 3 jari seperti ini ya. Jadi yang digunakan adalah 3 jari dan jempol 4. Kita palpasi, nah begini ya, skrotumnya ya. Kita rasakan ya, ukurannya apakah normal atau tidak. Kalau tidak normal berarti ketika kita palpasi ini ukurannya besar ya. Kemudian kita rasakan konsistensinya apakah padat atau tidak. Kemudian bentuknya apakah normal atau tidak, dan kelicinannya. Nah, tadi untuk testisnya ini normalnya bagaimana? Ketika kita palpasi, normalnya akan teraba elastis ya. Kemudian terasa licin, tidak ada benjolan ataupun massa ya. Dan ukurannya itu 2-4 cm. Jadi tidak boleh lebih dari 4 cm atau kurang dari 2 cm. Karena normalnya 2-4 cm. Nah, selanjutnya kita akan mempalpasi daerah yang namanya epididymis. Apa itu epididymis? Epididymis itu adalah memanjang ya, posisinya itu memanjang dari puncak penis ini ya. Kemudian ke testis bagian belakang. Ini adalah epididymis ya. Nah, normalnya epididymis itu akan teraba lunak saat kita palpasi seperti ini. Tidak keras ya. Nah, ini kita raba seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan mempalpasi yang namanya saluran spermanya. Di mana saluran sperma ya? Kita akan mempalpasi dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk. Jadi kita akan mempalpasi 2 saluran sperma yang biasanya ditemukan di puncak bagian lateral skrotum. Ini skrotum tadi, puncaknya di sini ya. Nah, itu kan kita temukan di situ. Nah, ini kita rasakan begini ya. Terabanya akan lebih keras ya. Rasanya itu lebih keras daripada epididymis tadi. Itu adalah saluran sperma. Nah, ini kalau kita sudah merasakan ini,
lebih keras rasanya dibandingkan dengan yang tadi ya, yang dari sini epididymis, itu betul itu adalah saluran sperma. Nah, saya rasa itu sudah cukup ya. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.